Satu yang disampaikan Ahok adalah ketika atau kalau PDIP atau PDI Perjuangan tetap mengusulkan dan mendorong Anies sebagai calon gubernur Jakarta dari PDIP, maka dia akan... Kita dapat informasi dari berbagai narasumber ya, yang cerita bahwa dalam penentuan calon gubernur Jakarta dari PDIP, ada cawe-cawe dari istana. Ya, jadi kesimpulannya memang baik Jokowi maupun Prabowo tidak mau Anies Baswedan menjadi calon gubernur. Betul. Tapi Raffi Ahmad menarik juga tuh ya. Di podcast lain juga jadi agensi calon kepala daerah Bekasi, tempat gue tuh Pram. Siapa? Sule ya? Sule gitu. Aduh. Yo, jumpa lagi bersama kami di Bocor Arus Politik bersama saya Stefanus Pramono. Gua Husein Abri Dongoran. Dan Raymondus Rikang. Untuk teman-teman yang belum subscribe, silahkan klik tombol subscribe di akun YouTube Tempo.co. Dan buat teman-teman yang ingin membaca tulisan-tulisan Tempo, silakan klik link yang ada di kolom deskripsi. Bagi kalian yang ingin beli majalah Tempo versi cetak, kalian juga bisa klik link di deskripsi ini. Jangan baca atau sebarkan konten bajakan karena di situ ada hak ciptanya. Hak ciptanya. Hitam-hitam kita hari ini. Hak ciptanya. Kita hadir tanpa cicak nih, ya kan, hari ini. Lagi jalan-jalan dia. Liputan dia. Tapi jalan-jalan bukan sembarang jalan-jalan dia. Apa mengikuti paus ya dia? Ikuti paus. Jadi Cica akan embedded dengan paus Franciscus ya. 2-3 pekan ke depan mengikuti perjalanan paus dari Roma, terus ke Indonesia, terus ke Papua Nugini, terus ke Timor Leste dan lain-lain, lalu kembali lagi sampai ke Roma. Liputannya pasti akan keren banget dari Cica. Dan teman-teman dan pemirsa YouTube Tempo.co mesti menyaksikan liputan eksklusif dari perjalanan apostolik Paus Franciscus ke Indonesia dari tulisan-tulisan Cica nanti. Yang ada di Tempo.co, koran Tempo maupun majalah Tempo. Mantap. Biaya sendiri kan nih? Tentu saja biaya sendiri karena Tempo itu kan memberikan perhatian lebih ya pada isu-isu yang kami anggap penting gitu, dan kunjungan Paus Franciscus ke Indonesia ini kami anggap sebagai peristiwa yang cukup penting gitu ya. Terakhir kali tahun 89 betul. Indonesia. Belum lahir kan kalian kan? Belum. Ya kan? Udah lahir tuh. Bokap nyokap gue belum ketemu juga kayaknya. Ya itu, maka ini menjadi peristiwa yang juga bersejarah gitu. Itu kenapa kemudian kami mengirimkan cicak, dan itu prosesnya panjang ya, mulai dari ada semacam registrasi, terus juga kemudian semacam sertifikasi gitu ya. Ada seleksi ya, seleksi. ya. Tidak sembarang wartawan diperbolehkan untuk meliput kunjungan paus ini. Ya. Gitu loh. Dan Cica dengan segala kebaikan hatinya tentu saja dia bisa mengikuti kunjungan dengan segala keterpaksaannya. Berapa halaman dia tuh? Selamat bertugas Cica. Kita nantikan tulisan-tulisanmu. Jadi main apa kita hari ini? Main apa sih? Yang panas-panas. Main pilkada aja, Pilkada Jakarta ya. Pilkada Jakarta dan dulu beberapa ya, daerahnya. Ya, menarik. Oke, kita ngomong soal pilkada. Yang paling menarik adalah gagalnya Anies Baswedan untuk menjadi gubernur Jakarta. Ya kan? Padahal ini sudah ada lobby-lobby pendekatan sejak lama dan sudah berulang kali juga. Sudah ada makan siang. Makan siang segala. Nah, itu gimana tuh Sen ceritanya tuh? Sebenarnya pendekatan-pendekatannya seperti apa? Sebetulnya komunikasi PDIP dengan Anies ini sudah berjalan lama. Ini jauh sebelum ada putusannya pilkada itu loh, yang di MK ya, soal pilkada. Nah, waktu itu PDIP ingin berkoalisi dengan PKB karena konteksnya adalah sebelum adanya putusan MK itu kan PDIP tidak bisa maju sendiri ya, Pak. Maka harapannya adalah dengan PKB. Nah, di situ sudah mulai tuh ada utusan-utusan PDIP, yaitu Said Abdullah, Ketua Banggar Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat, dan juga Ahmad Basarah, Wakil Ketua Majelis Pemusyawaratan Rakyat seperti itu. Itu cukup intens lah komunikasi dan sudah hampir mengerucut tuh. Wakilnya adalah Rano Karno. Nah, tanggal Sabtu pekan lalu itu Anies datang ke kantor PDIP Jakarta. Ibaratnya ini udah antar pengantin lah istilahnya kan. Ini ibaratnya sudah mau selesai, udah mau dibungkus begitu kan. Itu tanggapan dari PDIP Jakarta sangat mesra. Lalu juga ada beberapa anggota DPR seperti Masinton Pasaribu yang kerap mengkritik Anies dan lain-lainnya. Udah suasana hangat dan lain-lain. Nah,
lalu di situ muncullah informasi bahwa Anies akan dideklarasikan di hari Senin. Ya. Jadi ada jeda waktu Sabtu, Minggu, Senin begitu. Anies pun datang tuh ke DPP PDIP, tapi gedung belakangnya ya, Ya, di kawasan DPP PDIP di Ponorogo. Nah, sudah pakai baju merah, sudah pakai ketemu dengan Rano Karno dan lain-lain. Udah ada fotonya beredar di foto mana-mana beredar itu di ya. mana-mana, sudah menunggulah untuk diumumkan oleh Megawati. Tapi batal dilakukan oleh Megawati begitu. Ya. Nah, gue soal pembatalan itu punya informasi nih, Pram Sen. Gitu. Gimana itu, Kang? Jadi hari Senin itu kan dia di lantai 3 ya di gedung DPP PDI Perjuangan begitu menunggu Megawati dan pengurus inti itu mengumumkan siapa calon kepala daerah yang akan diusung sambil makan siang dan seterusnya. Nah, di tengah jamuan makan itu ada diskusi soal peluang pencalonan Anies oleh PDI Perjuangan. Nah, ini kemudian muncullah dari narasumber yang kita temui ya, muncullah protes atau keberatan ketika PDIP atau Megawati mengumumkan Anies sebagai calon gubernur Jakarta yang mewakili PDI Perjuangan. Salah satu protes itu dari Basuki Cahayapurnama atau Ahok. Ya, gitu. Ya. Ini jadi di mana itu Ahok menyampaikan protesnya? Kepada Megawati langsung ya? Iya, kepada Megawati di gedung DPP juga gitu, Pram. Jadi kenapa Ahok protes? Tentu kita semua sudah tahu ya bahwa Pilkada 2017 itu ada persaingan yang cukup sengit dan runcing antara Anies dan Ahok. Bukan hanya soal persaingan elektabilitas atau pemilu, tapi soal bagaimana konflik sentimen keagamaan itu muncul di tengah persaingan atau kompetisi pemilihan gubernur DKI Jakarta waktu itu. Oke. Nah, jadi Ahok protes pada Megawati. Iya. Apa yang disampaikan kepada Megawati? Salah satu yang disampaikan Ahok adalah ketika atau kalau PDIP atau PDI Perjuangan tetap mengusulkan dan mendorong Anies sebagai calon gubernur Jakarta dari PDIP, maka dia akan nonaktif atau tidak aktif sebagai kader partai dan siap menyerahkan kartu tanda anggotanya. Wow. Jika benar-benar mundur artinya ya. Main-main ya. Jika benar-benar mencalonkan Anies sebagai calon gubernur. Itu Pram. Kita lihat dulu peta Pilkada Jakarta sendiri di PDIP. Ini ada dua faksi berarti kalau tidak ya. Betul. Satu kelompok yang pro dengan Anies, mendukung Anies, satu lagi adalah kelompok yang tidak mendukung Anies. Seperti itu ya petanya. Betul, Pram. Dan itu bandulnya terlihat jelas ya bahwa yang mendukung Anies Prananda Prabowo, yang tidak mendukung Anies Puan Maharani, seperti itu. Ini ngobrol dari beberapa narasumber di PDIP tentunya ya. Iya. Dan nambahin Husein sedikit Pram, bahwa sebenarnya bandulnya itu dari dua kelompok yang tadi kita bahas ya, adalah kelompok yang ingin menang ya, jadi ingin ingin memenangi pemilihan gubernur Jakarta, dan kelompok ideologis gitu. Jadi yang kelompok yang ingin menangi Pilkada Jakarta ini berawal sebenarnya sudah kita bahas soal apa? Soal bagaimana kursi PDI Perjuangan di Jakarta itu terus merosot. Iya. Ya kan, setelah melakukan kajian dan segala macam, ternyata karena PDI Perjuangan itu sering memprotes kebijakan Anies, khususnya soal sumur resapan. Itu cerita yang disampaikan oleh politikus yang mengetahui soal itu, dan ada beberapa narasumber yang mengkonfirmasi soal itu. Jadi kalau kemudian kita terus melakukan manuver ini, maka kita bisa kehilangan dan kemungkinan tidak akan menang. Nah, ini ada kelompok yang ingin menang, dan satu lagi di sisi yang berlawanan adalah kelompok yang ideologis. Ideologis itu berkaitan dengan apa? Dengan rekam jejak Anies, terutama pemilihan kepala daerah 2017. Itu yang membuat mereka punya concern, dua faksi atau dua kubu ini akhirnya cukup runcing di dalam tuh, Pram. Tapi gue menilai sebenarnya ada 3 kelompok. Satu lagi siapa tuh? Satu lagi ini tadi kan lo nyebutin ideologis, ya kan? Kelompok ingin menang. Ada juga kelompok pragmatis yang ingin menang. Tapi ada juga kelompok pragmatis yang lain. Siapa itu? Yaitu kelompok pragmatis yang merasa terancam kalau kemudian Anies Baswedan ini menjadi
calon gubernur Jakarta. Oh, terkait dengan eksternal berarti ya, nih. Ini terkait dengan istana, Iya, iya, kan? iya, Ada iya. tekanan-tekanan juga dari istana. Tapi sebelum sampai ke situ ya, Ya. bagaimana kemudian Mega bisa memilih Pramono Anung? Yang gue dengar katanya ada makan siang juga tuh hari Senin ya kalau nggak salah Iya, ya. Betul. Di situ kemudian diputuskanlah nama Pramono Anung sebagai calon gubernur Jakarta. Gimana ceritanya sih? Jadi Pram, ini masih menyambung ceritanya Rikang tadi. Nah, makan siang itu Megawati, Oli, Hasto, dan Ahok. Nah, dalam makan siang yang ada lauknya tempe sama ayam itu, nah itu si Megawati meminta untuk memanggil Pramono Anung datang ke DPP PDIP. Oh, jadi itu sudah diputuskan dalam dalam makan siang itu Betul, bahwa PDIP akan betul. mengusung Pramono Anung. Pramono Anung, betul. Nah, Pramono Anung waktu itu lagi di luar kantor DPP PDIP ya. Akhirnya dia datang dan tidak menggunakan baju partai. Nah, di situ Pramono Anung diminta kesediaannya untuk maju sebagai calon gubernur. Pramono Anung mengaku kaget ya waktu itu karena keputusannya mendadak dan lain-lainnya. Dan nggak pernah dipikirkan kan, nggak Betul. pernah masuk bursa dan radar calon gubernur Jakarta. Tapi namanya Iya, iya. pernah muncul. Pernah muncul sebenarnya. tapi Oke. tidak dianggap serius. Oke. Gue ingat tuh waktu itu kita menyebutkan bahwa dalam penerbangan ke ND ya atau dari ND kalau nggak salah itu Sekjen PDIP Hasto Kristianto bilang sama Bu Mega soal kemungkinan munculnya namanya Pramono Anung. Ya, Itu kan betul, udah mention gitu betul. Nah, Pramono Anung karena ini perintah partai meminta dulu kepada Ibu Mega ya untuk menghubungi istrinya dan akhirnya dia mau mengambil keputusan Megawati itu. Oke. Nah, kenapa sosoknya Pramono Anung ini yang ditunjuk? Yang pertama dia disebut sebagai titik tengah ya. Titik tengah dalam artian resistensinya terhadap Jokowi ini minim lah. Karena dia kan masih sebagai seskap. Resistensi dari Jokowi maksudnya. Dari Jokowi, jadi titik tengah lah seperti itu. Oh, jadi Jokowi masih sangat resisten ya? Masih dong. Oh, Lalu yang kedua adalah dia punya pengalaman di pemerintahan ya, sudah hampir 10 tahun dia menjabat sebagai menteri. Lalu sebelumnya adalah sekjen PDIP dan pernah juga menjabat di DPR RI begitu. Jadi karena ada pengalaman-pengalaman itu, makanya Pramono Anung lah yang dipilih oleh Megawati, Pram. Kenapa PDIP masih harus memikirkan faktor istana ya? Nah, ini kan tadi kan sudah gue mention ya sebelumnya. Iya, ya. yang lu tadi bilang faksi ketiga. Faksi ketiga itu. Ada faksi ketiga yaitu faksi yang ingin ya pragmatis juga akhirnya gitu loh. Tapi tidak hanya berbicara bukan fokusnya bukan pada kemenangan melainkan pada posisi mereka untuk keamanan mereka. Kan kita tahu juga nih, kita dapat informasi dari berbagai narasumber ya. Yang cerita bahwa dalam penentuan calon gubernur Jakarta dari PDIP ada cawe-cawe dari istana. Ya kan, yang pertama adalah soal revisi Undang-Undang MD3. Ya. Kalau revisi Undang-Undang MD3 ini berjalan, Puan ya yang memang diplot untuk menjadi ketua DPR lagi itu tidak akan bisa menempati posisi itu. Betul. Ya kan? MD3 ini kan undang-undang tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD dan itu ada turunannya juga tuh sampai ke bawah nanti PDIP tidak bisa menempatkan pimpinan tidak bisa memiliki kursi pimpinan dewan gitu. Nah, itu yang pertama. Yang kedua juga ada persoalan kasus hukum. Kasus hukum itu adalah yaitu yang menyangkut soal sekjen gitu ya si Hasto yang kasus suap ya ke anggota KPU itu diungkit lagi dan sama satu lagi adalah kita tahu PDIP ini masih tersandra dengan berbagai kasus itu tadi selain soal Hasto ya soal keterlibatan suami Puan yang ada yang dalam kasus korupsi BTS. atau dugaan korupsi BTS. Gitu. Nah, maka ini kemudian didukunglah oleh faksinya Puan supaya jangan mengusulkan Anies Baswedan gitu dan juga jangan nama Ahok karena ada resistensi dari istana. Gitu. Nah, Pram, gue juga dengar informasi lu itu tadi. Nah, kasus-kasus yang disebutkan itu menjadi istilahnya adalah operasi khusus istana untuk mencawe-cawe di PDIP. Yeah. Jadi di Minggu malam itu ada pertemuan lah di salah satu hotel Jakarta yang hadir di antaranya Sidarto. Sidarto itu anggota One Team Press yang juga mantan ajudannya Soekarno seperti itu. Dan kader senior PDIP. Nah, intinya adalah keresahan-keresahan lah para kader-kader PDIP itu disampaikan kepada Sidarto. Nah, Sidarto lalu menyampaikan sebuah tulisan atau surat itu kepada Guntur Soekarno. Nah, Guntur Soekarno lalu menyerahkan surat itu ke Megawati di hari Senin jam 11 siang seperti itu. Nah, inti suratnya adalah yang seperti Pram bilang tadi soal kasus dan juga ada kekhawatiran kalau misalkan PDIP akan mengusung Anies,
Jakarta atau Indonesia itu akan seperti tahun 2017 lah, akan terjadi gejolak-gejolak masalah agama dan lain-lainnya seperti itu. Itu yang disampaikan ke Megawati, begitu Pram. Nah, gue nambahin sedikit ya dalam konteks cawe-cawe ini, Pram Sen, bahwa Jakarta ini semacam kayak melting pot gitu, tempat pertemuan kepentingan istana dan juga Prabowo. Nah, kita perlu menempatkan Prabowo di sini juga. Kenapa? Karena gue juga dapat info nih, Pram Sen, bahwa kalau kemudian Anies bisa maju dan mendapatkan tiket dalam hal ini melalui PDI Perjuangan, maka dia bisa mengganggu konstelasi politik di 2029, ya kan? Artinya Anies kalau kemudian maju sebagai calon gubernur dan terpilih, maka dia punya kesempatan untuk tetap orbit di level politik nasional atau pusat, begitu kan. Nah, ini bisa mengganggu konstelasi politik di 2029. Karena itulah kemudian dalam hal ini di tengah lobby-lobby dan dinamika pencalonan PDI Perjuangan, ada komunikasi antara Prabowo dan juga salah satu petinggi PDI Perjuangan, yakni Bendahara Umum PDI Perjuangan Oli Dondo Kambe, yang menghendaki agar PDIP tidak mencalonkan Anies Baswedan. Betul. Dan lebih jauh ya, komunikasi Prabowo dengan Oli juga dulu kan pernah kita tulis ya, waktu Oli sakit demam berdarah tuh kalau nggak salah sempat dirawat di rumah sakit swasta. Di situ Prabowo bahkan menjenguk Oli. Dan pada intinya Oli ini menjadi jembatan komunikasi antara Prabowo dengan PDI Perjuangan dan khususnya Megawati, karena hubungan mereka memang dekat. Betul. Dan juga kenapa Prabowo itu nggak mau Anies? Ini gue ngobrol sama beberapa orang Gerindra ya, Rikang. Jadi Prabowo itu masih kesal dengan Anies yang sebutan dapat nilai 11 itu loh. Dan itu diungkit-ungkit juga waktu pidato kemarin di Kongres, dikasih nilai 11 tapi gue dapat 58%. Jadi orang-orang Gerindra bilang begitu. Itu sangat membekas ke Prabowo. Makanya ya dianggap tadi penjelasan Rikang itu, Pram. Ya, jadi kesimpulannya memang baik Jokowi maupun Prabowo tidak mau Anies Baswedan menjadi calon gubernur. Betul. Padahal kalau dia maju kemungkinan menangnya besar itu ya. Survei kan berbagai survei kan menyatakan demikian ya. Kalau misalkan Anies maju dilawan RK aja berdua gitu tanpa Dharma Parongkun, RK pun bisa kalah begitu. Iya. Gue sama Husin, Pram, pernah ketemu Anies gitu kan. Dan kita sempat tanya, Mas, kenapa sih dijegal-jegal gitu kan? Ada cerita yang off the record sebenarnya yang menarik ya. Boleh dibuka nggak? Boleh. Off the record. Jadi off the record itu informasi yang nggak boleh disampaikan ke publik, Bro. Oke. Kalau background yang sering kita ceritakan itu boleh disampaikan ke publik. Tapi ada yang menarik soalnya. Tapi ya udahlah. Kalau mau nanti datang aja ke Tempo, kita ngobrol-ngobrol. Dan Anies ini memang merasa sebagai apa? Dia sering dijegal terus ya. Selalu dijegal di ujung gitu loh. Kadang-kadang gue juga bertanya-tanya ya, ini kenapa sih sedemikian bencinya pada Anies gitu ya. Gini, gue bukan pendukung Anies ya. Gue bagaimanapun gue punya kebanggaan sebagai warga Bekasi gitu kan, kota Bekasi gitu. Dan gue tidak memilih untuk Pilgub Jakarta. Cuman gue kadang-kadang bertanya ini kenapa ya, orang-orang ini kok pada benci setengah mati sama Anies gitu lah ya. Dan begitu nafsunya tuh hanya untuk menjegal Anies gitu. Terus-menerus seperti itu gitu. Sampai kapan ya narasi-narasi begitu ya? Iya, dan tapi ya udahlah ya, mereka yang punya kuasa ya terserah mereka mau ngapain ya nggak? Iya. Nah, gue semakin menarik kemana kemudian Anies ini akan bermanuver gitu, Sen. Ini ada fresh from the oven nih. Iya, gimana? Jadi dari kemarin malam sampai tadi siang sebelum kemarin malam itu hari Rabu malam sampai tadi gue masih kontak-kontakan sebenarnya narasumber ya. Masih ada opsi untuk mendorong Anies Baswedan ini ke Jawa Barat. Karena kan di Jawa Barat nih masih menunggu semua nih. Yang sudah pasti adalah Deddy Mulyadi. Itu sudah, lalu yang dari PDIP belum sampai sekarang. PKB juga belum sampai sekarang. Nah, sekarang di Kamis siang masih terjadi proses lobby politik untuk menentukan apakah Anies memungkinkan ngomongnya kayak si Rocky Gerung lobby politik. Oh, nanti ditelepon lagi. Rocky Gerung ditelepon. Kan kemarin pengakuannya begitu kan? Oh, siapa kepada gua? Kan gua nggak ikut kemarin kalian tapping itu. Terus. Jadi ya itu masih terjadi proses politik lah.
sampai Kamis nanti mungkin tengah malam kali ya, atau enggak KPU tutup jam berapa sih KPU itu? Sampai jam 23.59 lah ya. 23.59 gitu sih Pram ceritanya. Iya, gue juga dengar informasi bahwa kelompok yang berharap Anies ini bisa maju di Pilgub Jakarta dan sampai titik terakhir bahkan sampai pagi harinya sebelum Pramono Anung dan Rano itu mendaftar ke KPU Jakarta, itu mereka masih bergerak gitu kan, masih mencoba untuk mengubah keputusan Megawati. Nah hanya saja batal gitu. Nah mereka ini sekarang mencoba, mereka juga mencoba untuk mendorong Anies ke Jawa Barat. Menarik sih ini. Ya menarik sekali Jakarta ini ya. Berikutnya kita kemana? Ke Banten ya mungkin ya. Ya. Banten. Nah ini Banten menarik ini. Ada Deket-deket Megawati marah-marah, pidatonya ke Airin gitu. Tapi akhirnya gol juga tuh barang gitu kan. Jadi sebetulnya Banten itu kan pengen dikondisikan jadi kota kosong juga Pram. Jadi Andra Soni dengan siapa Dimyati dari PKS akan melawan kota kosong. Karena kan partai-partai diborong, tersisa hanya PDIP dan Golkar. Golkar pun kan selalu diancam ya supaya rekomendasi dan dukungannya itu ke Andra Soni dan Dimyati Natakusuma. Lagi-lagi nih putusan pilkada yang menggegerkan, Putusan MK ya. putusan MK yang menggegerkan banyak kalangan termasuk kita ya. Itu mengubah konstelasi. Ya, Airin kan sampai Senin kemarin tuh nggak mendapatkan kepastian dari Golkar kan, makanya dia mengambil lah kalau misalkan dapat rekomendasi dari PDIP. Dan diambil kan. Dan diambil, dia datang pakai baju merah putih segala macam gitu ya. Tapi Megawati di situ menyindir habis-habisan Airin dalam pidatonya, seperti soal stunting segala macam dan bilang soal baju lah, Megawati bilang begitu. Pidato itu membuat kemarahan di internal Golkar ya, banyak para senior yang intinya nih kok diginiin nih Airin. Airin kan dianggap sebagai orang baik istilah begitu kan. Ini salah satu kader yang jadi kesayangan ya. Betul, jadi betul. anak emas di Golkar Ya, Airin ini. ini kan kalau lihat dari sejarahnya ini kan Airin ini kan termasuk dalam dinasti Atut. keluarganya Casan. Iya, di Ya kan, Banten mulai ya. dari Atut gitu kan. Terus kemudian bawah-bawahnya lah ya itu kan banyak sekali kepala daerah yang berasal dari keluarga Casan ini. Betul. Dan dia suaminya Wawan kan ya, Wawan. karena kasus korupsi Alkes ya kalau Iya, nggak salah tuh. Tuh, Nah. adik ipar dari mantan Betul, atau bekas betul. gubernur Banten. Dan Airin kan ini ketua TKD-nya Prabowo Gibran waktu Di di Banten, Pilpres ya. kemarin Ya. dan Prabowo juga pernah sempat ngomong tuh dalam sejumlah pidato atau salah satu pidato yang bilang calon gubernur si Airin ini begitu. Nah, karena pidatonya Mega yang dibilang jelek-jelekin Airin segala macam, itu ya membuat kemarahan juga di internal Golkar. Akhirnya Menarik. Karena gue akhirnya dapat banting info setir yang tuh sama. semua tuh banting setir. Setelah pidatonya Megawati, Airin dipanggil segala macam lah, ketemu Bahlil dan lain-lain. Banyak pertemuan. Ketemu siapa? Airin dipanggil Bahlil. Oh, ketua umum Golkar yang baru itu ya? Iya, Bahlil. Oh, iya. Bahlil. Dan ada satu orang lagi yang nggak lu sebut. Ada dua sebetulnya. Jadi Iya, ada sebut dong. ada info yang pertama, ini informasi ya bahwa Bahlil itu ketemu juga dengan Prabowo. Nah, Prabowo menjelaskan situasi segala macam. Setelah ketemu Prabowo, Bahlil dengan Airin ketemu Sufmi Dasko Ahmad, ketua harian. Wakil ketua DPR Ya, juga ketua harian Gerindra. Dia diskusi intinya esokan harinya si Airin akhirnya dideklarasikan sebagai calon gubernur Banten oleh Partai Golkar. Ya, tapi setelah PDIP mereka memberikan rekomendasi. Betul. Iya, Ya. karena gue dapat cerita juga nih Pramsen yang menguatkan dari narasumber yang berbeda tentu saja, yang menguatkan cerita setelah acara deklarasi di kantor PDI Perjuangan. Persis ada pertemuan antara Airin, Bahlil, Ketua Umum Golkar dan Ketua Harian Gerindra Sufmi Dasko Ahmad. Ya. Nah, salah satu pertimbangan yang strategis adalah Banten ini kan sudah lama kuning, Bos. Iya. Ini daerah kekuasaan Golkar nih, ya kan? Ada calon yang sudah pasti menang, elektabilitas tinggi, tapi sebelumnya mau ditinggal Iya. oleh koalisi besar Kim Plus itu tadi, kan? Imbles. Ketika ini diusung oleh PDIP, maka tadi Pram bilang ini dinasti yang sangat mengakar dan kuat di Banten. Iya. Seketika akan berubah merah ini. Iya, ada Banten. kekhawatiran seperti Jadi itu. Golkar tentu saja tidak ingin kehilangan salah satu provinsi yang menjadi basis mereka. Itu Iya, salah satu iya. pertimbangan dalam pertemuan itu, Pram. Tapi di Banten ini juga menarik ya, kan di 2019-2024 kan pemenang pemilunya adalah Gerindra kan, karena ketua DPRD-nya itu kan Andra Soni itu. Tapi di 2024 ini Gerindra kalah juga tuh dari Golkar yang naik sep. Iya. Nah, makanya ada keinginan tuh, karena banyak anggapan Banten
fakta sih bukan anggapan ya. Banten selama dipimpin oleh keluarga sana itu nggak maju-maju gitu kan. Bahkan juga ada berita tuh Banten memilih membangun stadion yang Gede, besar triliunan segala itu macam ya. dibandingkan membuat transportasi umum atau sekolah-sekolah bagus. Ini berita bisa dicek di Google begitu. Ya soal praktik dinasti ini juga sudah pernah ditulis sama majalah Tempo ya, waktu itu gue masih menjadi reporter gitu, dan gue ke Banten juga membedah juga soal dinasti politik keluarga Casan ini gitu, dan itu sudah ditulis juga bagaimana kondisi di Banten gitu ya, ada korupsi dan juga berapa sih duit yang mengalir ke bawah benar-benar atau kembali kepada pemerintah daerahnya gitu loh. Sewaktu Pram masih jadi Child Pram, bukan Uncle Pram. Masih jadi apa? Child Pram. Child Pram yo. Ya. Masih Pram Junior. Pram Junior. Oh, Pram Junior. Nah, selain di Banten ya, perubahan konstelasi koalisi di Kim Plus itu kan juga terjadi di Tangerang Selatan ya. Betul. Sin, gimana tuh ceritanya? Lagi-lagi nih karena putusan Mahkamah Konstitusi ya, itu mengubah banyak konstelasi. Iya. Jadi Ariza Patria yang berpasangan dengan Marshall itu akhirnya mengundurkan diri Ariza Patrianya. Nah, gua telisik lah ke beberapa kawan-kawan yang tahu proses di Tangsel itu. Jadi salah satu penyebabnya adalah pindahnya PKS. PKS itu kan mengajukan calon sendiri ya di sana. Padahal di Tangsel itu seperti di gubernur pengen dibuat kota kosong. Kim bersatu ya nanti bisa maju dan seterusnya lah begitu. Nah, karena PKS maju sendiri dan akhirnya muncullah tuh kan Benyamin Daphni dan Pilar Saga yang memang incumbent. Perlahan-lahan partai-partai itu pindah-pindah tuh kan segala macam. Padahal ada cerita lucu nih. Apa itu? Jadi sebelum si Ariza mundur, itu ditawarin tuh salah satu artis tuh, namanya Irwan Shah. Yang lagunya apa Kang? Gimana? Kan tanya lu kan. Aduh. Lu nembaknya tiba-tiba. Gue aja nggak ngerti kalau dia itu artis. Artis yang jadi caleg Gerindra waktu itu. Oh ya, oke lanjut terus. Dari telepon tuh sama Raffi Ahmad. Raffi Ahmad bilang, lu mau nggak, intinya adalah lu mau nggak menjadi calon wali kota Tangsel, pasangan sama Marcel begitu. Irwan Shah ya meminta waktu, akhirnya menolak, dan akhirnya pasangan Ariza dan Marcel ini buyar begitu ya, nggak jadi segala macam. Ya bagus lah. Tapi Raffi Ahmad menarik juga tuh ya. Di podcast lain juga jadi agensi calon kepala daerah Bekasi, tempat gue tuh Pram. Siapa? Sule ya? Sule gitu. Aduh. kita tempatkan orang pada posisinya yang benar lah. Kalau mau jadi pelawak ya pelawak aja gitu loh. Kalau mau jadi pesohor jangan kemudian menjadi kepala daerah. Boleh, tidak ada larangannya. Cuman ya kita ngeliat rekam jejak lah ya. Bagaimanapun membangun satu daerah itu susahnya setengah mati gitu. Dibutuhkan rekam jejak yang baik dari seorang calon kepala daerah. Dan ini menunjukkan sebenarnya Pram, kalau sampai pesohor, artis, penyanyi kemudian disodorkan oleh partai politik atau kepemimpinan partai politik, ini menunjukkan partai politik gagal melakukan fungsi kaderisasi. Persis. Mestinya pemimpin partai politik itu mestinya menjadi tempat untuk mendidik dan mengkader pemimpin-pemimpin. Kalau mereka sampai kemudian harus mencari orang sebagai vote getter seperti selebritis, pelawak macam-macam, itu berarti mereka gagal. Iya, betul. Tapi kan itu terjadi karena dicontohin yang atas gitu kan, inginnya ringkas-ringkas semua gitu kan, anaknya belum bisa maju diringkas hukumnya gitu kan. Bener kan? Nah, Masa tuh parah. Apa sih? Gagal kali ini. Tapi Ariza itu sekarang katanya ditawarin menjadi kepala lembaga nantinya. Kalau misalkan dia karena dia gagal akan dikasih posisi lah. Lembaga setingkat menteri yang gue dengar ya. Menteri gitu. Ya oke lah, terserah mereka aja lah yang punya kuasa lah. Dari Banten kita bergeser kemana? Yang seru juga nih. Jawa Tengah. Kandang Banteng. Oke, siapa yang mau bercerita soal Jawa Tengah? Ya, ini Jawa Tengah sebetulnya sudah berulang kali ya ditulis di majalah Tempo, bisa dibeli di marketplace. Nah, waktu itu PDIP memang lagi-lagi adalah pendekatan ke PKB. Sepakat itu kan Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Barat, tapi dengan intervensi akhirnya
PDIP memilih mengajukan calonnya sendiri, yaitu Andika Perkasa, mantan Panglima TNI, dan Hendrar Prihadi atau Hendi, kepala LKPP ya saat ini. Mantan wali kota Semarang juga. Nah, kenapa dipilih Andika? Jadi ada istilah tuh waktu itu dari kita wawancara di DC Torus ya, dia bilang biar wafer melawan green tea gitu. Oh, coklatnya lawannya ini kan Ahmad Lutfi ini kan polisi coklat gitu kan. Iya. Sementara Andika hijau Green tea. Iya. Itu. Nah, ini gue juga dapat info nih Sin, soal bagaimana Andika mencoba untuk menjajaki peluang menjadi gubernur Jawa Tengah, Pram. Dia bercerita kepada salah satu petinggi PDI Perjuangan soal peluangnya maju atau dicalonkan menjadi calon gubernur Jawa Tengah, gitu kan. Salah satu kolega Andika ini sempat memberi saran bahwa kan tingkat provinsi itu setara, kalau di militer itu setara bintang 2, Pangdam gitu loh. Sementara Pak Andika ini sudah bintang 4, mantan Panglima TNI begitu. Nah, Andika merespon bahwa ya karena saya ini sudah masuk sebagai kader partai, apapun tugas partai, apapun tugasnya yang diberikan oleh partai, dia siap menjalankan. Itu satu. Kemudian yang kedua, dia sempat cari-cari nih gimana nih, apa yang perlu dipersiapkan untuk menjadi calon gubernur Jawa Tengah gitu. Nah, dia tanya, oh salah satu yang disiapkan adalah visi misi. Nah, ini yang sedang digodok dan sebenarnya sudah mulai dipelajari dan disiapkan oleh Andika sebelum diumumkan secara resmi oleh PDI Perjuangan. Itu sih. Oke, Jawa Tengah sudah. Sekarang kita ke Jawa Timur yang agak ramai juga nih. Gimana tuh Sin? Iya, Jawa Timur nih ramai karena pertarungan 3 perempuan hebat ya. Itu ada Hovifah, ada siapa? Risma, ada juga Luluk begitu ya. Jadi kayak pertama kali ya Lulu dari PKB ya. Lulu PKB. Kayak pertama kali ya pilgub ini dipenuhi atau oleh kontestannya perempuan seperti itu. Nah, dahsyat itu kan. Nah, sebetulnya ada yang menarik nih. Jauh sebelum Hovifah sama si wakilnya dari Demokrat Emil Dardak, itu lobby tetap dilakukan oleh PKB, oleh PDIP begitu. Nah, PKB, Caimin itu mau mendukung Hovifah, tapi dengan catatan mereka itu nggak apa-apa deh wakilnya si Emil Dardak, tapi Hovifah itu mengakui ataupun sering hadir dalam acara-acara PKB-nya Muhaimin Iskandar begitu ya. Artinya adalah secara nggak langsung Hovifah mengakui kepemimpinan PKB Muhaimin Iskandar. Tapi Hovifah, ini kata koleganya ya. Tapi Hovifah itu merasa nggak enak sama keluarga Gus Dur kan. Bagaimanapun Hovifah dan keluarga Gus Dur itu sangat dekat. Lalu yang kedua, PDIP itu melobi Hovifah supaya wakilnya berasal dari kader partai PDIP. Salah satu mantan bupati lah di sana, tapi Hovifah nggak mau tuh. Kalau misalkan wakilnya dari PDIP, takut-takut diseruduk tengah jalan begitu. Katanya begitu. Luluk ini kan anggota DPR RI dari PKB ya, yang kemarin juga sangat kritis soal pansusnya haji itu kan. Nah, tapi dia kan tidak terpilih menjadi calon legislatif kembali di DPR. Seperti yang tadi gue bilang, ini menguji eksistensi partai, bro. Oke. Cuman memang gue tadi agak merespons lu bilang soal PKB-nya Muhaimin, ya kan? Bahwa Hovifah diminta untuk mengakui PKB-nya Muhaimin. Nah, PKB kan emang Muhaimin. Ya kan sekarang lagi digoyang-goyang tuh, bro. Hari gini masih zaman ya namanya ambil alih partai. Udah keseringan ya kayak begini ya rezim ini ya. Tapi kan memang ada narasumber gue cerita Bram bahwa ketakutan atau keraguan ya terkait dengan kepengurusan itu masih ada. Karena apa? Meskipun kemarin PKB sudah melakukan menggelar muktamar di Bali dan Muhaimin terpilih lagi sebagai ketua umum dan menjadikan wakil presiden Maruf Amin sebagai ketua Dewan Suro, itu mereka masih ada kekhawatiran bahwa kepengurusan ini tidak akan disahkan. Karena apa? Kita tahu Menteri Hukum dan HAM itu kan dari Gerindra otoritas yang berwenang untuk mengesahkan ADART partai dan juga kepengurusan.
gitu kan. Nah, itu sampai hari ini belum disahkan. Nah, ketakutan dan reserve macam ini yang masih dijaga oleh Iya, Betul, PKB. dan perlu diingat tiba-tiba kan ada muktamar tandingan tuh Iya, kan. iya, iya. Ada beritanya Mulai ada kan. suara-suara selentingan muktamar macam tandingan itu. Ya, kalau gue legal formalnya aja. Sekarang kita melihat ya, gue bukan pendukung Muhaimin juga tentu saja. Tapi melihat legal formalnya, sekarang ini yang menjadi ketua umum PKB, kalau dulu namanya ketua Dewan Tanfidz itu, ya Muhaimin Iskandar gitu kan. Kalau kemudian ada upaya-upaya perebutan, ya lakukanlah dengan cara yang benar. Pram, bagaimana Tempo menyikapi dinamika pilkada di berbagai daerah, Jakarta, Banten, Jawa Tengah, Jawa Timur, memandang manuver-manuver partai dan elit-elitnya ini, Pram? Ya, pada dasarnya kita melihat bahwa apa yang terjadi di pilkada ini dari proses pencalonan ini merupakan buah dari putusan MK ya. Dan ini tentu sangat positif, putusan yang progresif, walaupun Tempo memandang seharusnya ambang batas untuk mengajukan calon kepala daerah itu dibikin 0% saja supaya muncul calon-calon alternatif. Dan ini mulai muncul sebenarnya calon-calon alternatif, artinya sesuatu yang baru gitu ya. Namun ya tetap saja yang menentukan itu akhirnya juragan partai juga, ya kan? Mereka yang kemudian berkuasa untuk menentukan siapa duduk di mana atau menjadi calon kepala daerah mana gitu, dan mereka akhirnya juga tidak melibatkan partisipasi publik. Apa sih yang diinginkan oleh publik? Itu ya kita melihat ya artinya hanya elit-elit partai atau orang-orang yang punya kedekatan yang kemudian bisa menjadi calon kepala daerah gitu loh. Dan tentu saja yang juga patut kita sayangkan ternyata masih ada juga nih, walaupun sudah ada putusan MK, sudah ada tetap ada cawe-cawe dari istana untuk penentuan calon kepala daerah, dan itu sebenarnya menurut gue sih agak apa ya, bahasa Inggrisnya disgusting gitu ya. Ya karena bagaimanapun ya harusnya sudah tidak perlu lagi cawe-cawe, buat apa gitu loh. Nah ini merusak demokrasi juga akhirnya. Namun demikian ya tentu saja kita melihat partai-partai ini juga masih terbelenggu, termasuk PDIP pun juga akhirnya terbelenggu oleh sikap dari istana gitu loh, dengan kasus hukum dan lain-lain gitu ya. Ya harusnya mereka berani aja melawan gitu kan. Selalu ada risiko untuk setiap perjuangan. Oke Pram, mantap. Saksikan terus Bocor Halus Politik di YouTube Tempo.co, dan kalian bisa mendengarkannya di Spotify Bocor Halus Politik. Sampai jumpa.